Assalamualaikum. Nah, sekarang kan lagi masa-masanya nih ya, pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Mungkin ada beberapa dari teman-teman masih bingung atau masih bertanya-tanya tentang biaya kuliah di kedokteran. Apakah benar kuliah di kedokteran itu perlu menyiapkan uang ratusan juta atau bahkan miliaran? Oke, pada videoku kali ini aku akan sedikit sharing ke teman-teman tentang biaya kuliah di kedokteran berdasarkan pengalamanku selama kuliah di kedokteran. Di sini aku nggak akan nyebutin nominal atau besaran nominal, tapi aku hanya akan memberikan gambaran terkait biaya kuliah di kedokteran. Ngomongin biaya kuliah di kedokteran, itu ada bermacam-macam banget. Gak hanya UKT atau uang kuliah tunggal, tapi ada biaya pembelian buku dan juga biaya pembelian alat-alat medis yang nantinya akan digunakan dalam proses belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, yang pertama adalah UKT atau uang kuliah tunggal. UKT ini bisa berbeda-beda di setiap universitas, baik itu universitas swasta maupun di universitas negeri. Bahkan dalam satu fakultas pun, setiap mahasiswa memiliki tingkatan UKT yang berbeda. Nah, jadi UKT itu memiliki beberapa golongan, yaitu ada golongan 1, ada golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, golongan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama bisa karena dari jenis pekerjaan orang tua, bisa dari pendapatan selama sebulan, atau juga bisa dari jumlah tanggungan dalam keluarga. Misal, kamu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, otomatis orang tua kamu masih memiliki 2 tanggungan lagi, yaitu adik-adik kamu. Nah, sehingga akan dipertimbangkan dalam pengkategorian golongan UKT. Nah, ada beberapa mahasiswa yang juga akan dibebaskan dari UKT karena memang mengikuti jalur bidik misi. Jadi, teman-teman gak perlu khawatir karena masih ada jalur bidik misi. Meskipun kuotanya memang sangat terbatas, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah biaya pembelian buku. Nah, buku di kedokteran itu ada berbagai macam jenis, teman-teman. Ada buku fisiologi, buku biokimia, buku histologi, anatomi, dan lain-lain. Harganya pun bervariasi. Ada yang ratusan ribu atau ada yang bahkan jutaan. Nah, teman-teman gak perlu khawatir karena tidak semua buku harus dibeli. Hanya beberapa buku saja yang kemungkinan akan digunakan seterusnya. Dan teman-teman pun masih bisa pinjam ke kakak tingkat atau pinjam ke teman kalian ketika membutuhkan buku tersebut. Pembelian buku ini pun tidak langsung ya teman-teman, jadi berangsur-angsur sesuai dengan materi yang sedang dipelajari saat itu. Nah, selanjutnya adalah biaya pembelian alat-alat medis. Alat-alat medis yang dibeli juga bervariasi, tergantung dari materi yang akan dipelajari. Alat medis ini akan digunakan dalam proses belajar di keterampilan klinik dasar atau OSCE. Untuk harganya relatif lebih murah karena alat-alat medis ini memiliki beberapa macam merek. Nah, ada memang merek-merek yang mahal dan ada merek-merek yang masih dapat kita jangkau. Nah, karena dalam proses belajar ini kita masih pemula dan alat tersebut digunakan untuk belajar, lebih baik kita menggunakan merek yang harganya masih dapat kita jangkau, teman-teman. Nah, mungkin itu sih sharing-sharing singkat dari aku tentang biaya kuliah di kedokteran. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena gak semua yang kuliah di kedokteran itu butuh biaya yang banyak atau mahal. Insya Allah nanti akan disesuaikan dengan kemampuan orang tua dan juga kondisi keluarga kalian. Semangat teman-teman, jangan pernah takut karena biayanya yang mahal, karena setiap manusia atau setiap hamba itu insya Allah sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tuh nggak mungkin mempersulit orang yang akan menuntut ilmu. Mungkin itu aja sharing-sharing dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum.